النفحات وصلى الله وسلم على سيد السادات وقدوة القضاء محمد بن عبد الله خير مخلوق في الأرض والسماوات وعلى آله معادل الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح الرحمات وأصحابه نجوم الاهتداء وأصحابه الاقتداء وتابعيهم بإحسان إلى يوم المعاد في كل لحظة أبدا عدد ما أحاط به علم الله ومداد كلمات الله التامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله فيه طريقا إلى الجنة أما بعد. Engkang saya muliakan Al-Ustaz Zamroni Mahsun, Al-Ustaz Abdullah, Bapak Haji Munir, Haji Mahfudin, Haji Muhtasim, tokoh pemuda Muslihun, kalian dari para alim ulama hadirin sedayanipun ingkang kawula mulyakaken. Campur mawon. Aku jadi campur ya. Nama bahasa Arab mawon. Ada penerjemahnya seperti itu. Masyaallah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah di malam yang bahagia ini, di malam yang penuh berkah ini, kula panjenengan sedaya Allah kumpulkan di dalam tempat yang mulia, di dalam majelis yang mulia, dengan niat yang mulia mengkaji ilmunya Allah, hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadir kula panjenengan sedaya wonten ing menika majelis dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, amin. Kesulitan kita dimudahkan oleh Allah barokahnya ngaji, amin. Rezeki kita ditambah oleh Allah, hidayah taufik kita ditambah oleh Allah, urusan kita dimudahkan oleh Allah, akhir hayat kita di husnul khatimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh ingkang kawula mulyakaken, dawuh Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Pada waktu itu Allah akan, ketika Allah hendak mengganti penduduk bumi ini dengan Bani Adam, yang mana kata menurut ulama niki sadurunge Bani Adam yang menghuni bumi niki naminipun Banul Jan, bangsa jin. Lah sakti-sakti ini bangsa jin ini bisa dicek di kitab tafsir. Terjadi perdebatan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, nalikane Allah Subhanahu wa taala, rabbuka pangeran wahai Nabi Muhammad, berkata lil malaikati, marang pira-pira malaikat. Apa kata Allah?
inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan saya ciptakan di muka bumi itu khalifah, penggantiku di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata para malaikat? Apa kata para malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu dima wa nahnu nuqaddisu lak. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau ya Allah akan menciptakan orang yang membuat kerusakan dan mengalirkan darah di situ? Padahal kita para malaikat, kata Allah, kata Al-Quran, selalu bertasbih kepadamu, wa nusabbihu bika bihamdik wa nuqaddisu lak, bertasbih, bertahmid dan mensucikan engkau ya Allah. Ini ceritanya di mana ada tempat orang alimnya sudah banyak, seniornya sudah banyak, sesepuhnya sudah banyak, datang penduduk baru, dia masih baru atau masih muda, tapi ilmunya banyak. Ini kan rata-rata kena protes. Ya, ternyata malaikat zaman dulu tuh begitu rupanya. Ya, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, akankah engkau ciptakan di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan orang yang akan menumpahkan darah? Kenapa malaikat mengatakan seperti itu? Kenapa sebabnya malaikat sampai mengucapkan seperti itu? Karena malaikat melihat sejarah mereka yang lebih dulu pernah di bumi itu diberi Allah ciptakan makhluk, yaitu Banul Jan, yang ada mereka malah saling bertumpah darah, saling berperang, tidak rukun. Sama ngantos sakniki ono kiai anyar teko, banyak yang sedikit banyak ada yang keberatan. Nah, cuma yang lulus itu yang nurut sama Allah, yang lulus itu yang nurut sama ilmunya. Kalau nggak lulus nanti masuk golongannya iblis. Ketika disuruh sujud nggak mau sujud, dia tak mau betul. Tapi para malaikat ketika disuruh sujud yaitu rukuk, derek rukuk, derek sujud, malaikat tetap menjadi kekasih Allah. Tetapi iblis karena dia tidak nurut sama perintah Allah, akhirnya dia dilaknat menjadi ar-rajim, al-marjum, orang yang terlaknat, makhluk yang terlaknat. Padahal sama-sama orang hebat waktu itu diberikan. Ribuan tahun beribadah to'ah di surga, di surga waktu itu, karena mereka merasa lebih senior. Tetapi apa kata Allah? Ini aku malah ta'lamu, wahai para malaikat, saya mengetahui banyak hal yang engkau tidak paham. Akhirnya apa? Allah lanjutkan ayatnya, wa 'allama Adama al-asma'a wa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Akhirnya percakapan terjadi lagi. Allah telah mengajarkan Nabi Adam nama-nama semua yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah menantang para malaikat, wahai malaikat, ceritakan apa itu nama-namanya. Kalau memang engkau itu benar, tadi menantang, pengen kalau saya ciptakan khalifah di bumi akan terjadi kerusakan, sudah coba ceritakan. Ternyata mereka apa kata mereka? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jawab para malaikat, ya Allah, Maha suci Engkau, tidak ada ilmu sedikit pun bagi kami kecuali apa yang telah Engkau berikan, ajarkan kepada kami. Pengakuan daripada malaikat. Poin daripada percakapan itu apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam semuanya, melebihi para malaikat yang sudah senior ribuan tahun menjadi penghuni surga. Jadi tinggi mana kedudukan ilmu dengan ibadahnya mereka para malaikat. Ilmu. Para hadirin yang saya muliakan, Allah membedakan Nabi Adam di dalam surat tersebut menjelaskan karena ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Walaupun kalau kita belajar membaca sirah, karena di dalam Nabi Adam tercipta nurnya makhluk yang paling dicintai oleh Allah Abdul Khalaq al-Itlaq, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Nah, kalau kita mencoba mengoreksi dari segi sirahnya,
Tapi kalau kita coba lihat teksnya Al-Quran apa adanya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua apapun nama-nama yang ada di muka bumi ini. Allah menurunkan ilmunya Allah kepada Nabi Adam. Poinnya adalah ilmu. Langsung ya, jadi ilmu lebih tinggi dari ilmu. Rasulullah memiliki segala-galanya, tapi tidak Allah berikan untuk meminta lebih kecuali ini. Tidak Allah perintahkan untuk lebih. Akhlak Rasulullah nomor 1, dermawan Rasulullah nomor 1, sabar Rasulullah nomor, ibadahnya Rasulullah nomor, muasyarahnya Rasulullah nomor, mujahadahnya Rasulullah nomor. Kalau Rasulullah mau uang, Rasulullah mau diciptakan gunung jadi emas miliknya, tapi Rasulullah nggak mau, berarti Rasulullah itu sebenarnya kalau mau kayanya juga benar. Tapi Rasulullah semua sudah nomor 1. Yang kata Allah masih kurang cuma 1, ilmu. Apa kata Allah? Waqul Rabbi zidni ilma. Masuk apa udah begini? Masuk ya. Jadi begitu sempurnanya Rasulullah, semua madhab, entah al-sunnah, hatta al-mu'tazilah, entah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, hatta al-mu'tazilah, semua sepakat Rasulullah adalah Abdul Khalq al-Kitab, paling utama-utamanya makhluk secara mutlak. Semua makhluk paling utama nomor 1 adalah Rasulullah. Tidak ada perselisihan pendapat. Sebegitu sempurnanya Rasulullah, Allah memandang masih kurang. Gak ada yang ada batasnya, yaitu ilmu. Sehingga Allah perintahkan Rasulullah dalam Al-Quran, waqul Rabbi zidni ilma. Waqul lan satu sira wahai Rasulullah Muhammad, Rabbi Gusti zidmu ila baika jami'an usul ilman ilmu. Dan ucapkanlah wahai Muhammad, ya Rabbi, ya Tuhan kami, ya Allah, tambahkanlah ilmu terus kepada kami. Masuk ya, betapa pentingnya Rasulullah. Rasulullah orang sesempurna itu disuruh oleh Allah untuk terus meningkatkan ilmu. Pertanyaannya, lalek kula panjenengan terus pripun? Rasulullah yang sudah memiliki segalanya, paling alim, paling nomor 1 dalam semuanya aja masih dikengken nambah ilmu. Jadi kalau bagi kita, kalau sekalian hadirin saudara yang hadir pada malam ini, hari ini nggak ada kata berhenti. Menuntut ilmu, minal mahdi ilal, minal mahdi dari gendongan ibunya, ilal lahdi sampai ke liang lahat. Itu hadis yang bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai referensi, mungkin nanti akan ada yang bertanya, Ustaz, itu kajian kitabnya kita apa? Barusan yang sudah saya kaji semuanya yang Al-Quran. Sekarang kita akan baca kitab hadis Riyadhus Shalihin, ya, tentang keutamaan ilmu. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Al-Imam An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin itu sinten? Al-Imam An-Nawawi, ya. Namanya Abi Zakaria Ya'qub An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau seorang alim, umurnya nggak sampai 60 tahun. Semua waktunya untuk ilmu sampai tidak menikah. Pengen kalau menikahnya, kalau ilmunya diikuti, kalau nggak menikahnya nggak usah diikuti. Ya, kalau ilmunya ikuti, kalau nggak menikahnya jangan. Ya, tetap sunnahnya Rasulullah itu adalah beliau seperti itu karena memang ada yang lebih utama. Beliau sedang hanya puasa, Pak. Jadi sahwatnya bertahan, hatinya sofi. Masih kecilnya beliau ini pengarang kitab ini. Masih kecilnya
kecilnya beliau dikisahkan ketika masih kecil, belum balik, yang lain main-main di luar. Kalau zaman dulu kecil main layang-layang, kalau zaman sekarang main game. Beliau enggak, di rumah menghafal, belajar ibadah, menghafal, belajar ibadah. Sampai ketika waktu itu bulan Ramadan, bertepatan pada malam harinya, di waktu itu malam ganjil, rupanya Imam Nawawi kecil sudah dibuka mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, rupanya ini malam Lailatul Qadar. Abahnya Imam Nawawi nggak tahu kalau itu malam Lailatul Qadar, tapi Imam Nawawi kecil sudah melihat itu adalah malam Lailatul Qadar. Dikisahkan di biografinya beliau, tarjamahnya beliau, waktu beliau masih kecil di malam ganjil 21 kalau nggak salah dari bulan Ramadan, beliau berkata kepada abahnya, ya abadi ma hadza daw tamla'ul buyut kullaha. Wahai ayahku, cahaya apa ini memenuhi semua ruangan penuh terang benderang. Itu malam hari zaman dulu, Pak, tahun 600 Hijriah. Pakai lampu apa derek? Derek. Ya. Terus itu di negara Arab, di negara Damaskus, Syria. Kalau di sini boten lampu, boten obor. Dan mereka boten listrik, obornya menopor. Boten listrik mereka. Masih kecil beliau sudah mengatakan, ya abadi ma hadza daw yang ta'ul buyut kullaha. Apa cahaya ini? Apa terang benderang ini? Cahaya apa? Semua ruangan penuh dengan cahaya terang, kata Imam Nawawi. Makanya paham, rupanya ini adalah malam Lailatul Qadar. Dia walaupun masih kecil, sudah Allah buka mata batinnya sehingga bisa melihat nur yang turun. Kita kalau ingat ngaji malam Lailatul Qadar, ciri-cirinya apa, Pak? Langitnya cerah, terang. Kenapa? Saking banyaknya para malaikat yang turun ke bumi mendoakan umat Islam di bumi yang sedang ibadah. Lalu sambungan, malaikat tercipta dari apa, Pak? Nur, cahaya. Makanya ketika malam Lailatul Qadar, kalau mata hati kita terbuka, langit itu terang benderang karena cahayanya malaikat turun, berjuta-juta cahaya turun. Imam Nawawi kecil sudah melihat. Begitu gede beliau, setiap harinya berpuasa. Makan cuma sekali, minum cuma sekali. Di antara salah satu terjemahnya beliau begitu biografinya. Maam nek haris bin, ya. Maam nek buka, minum nek sahur. Kian boten kira-kira. Subhanallah. Iki manusia malaikat pantes tanggap itu. Kira boten. Maam nek kok sepindah. Saat buka puasa, minumnya kok sepindah. Sahur buat puasa. Masya Allah, itu sih dia kira-kira ini manusia apa malaikat. Pantesan gak pengen kawin. Kalau panjenengan mak sampai 10 sih nambah, orang pengen kawin. Salah. Gak levelnya Imam Nawawi. Beda. Ya. Ini di antara salah satu karangan beliau, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Karangan beliau tak terbantah banyaknya kitab. Itu ceritakan ada ulama mukasyif, ulama yang mukasyif sudah kasyaf. Sami'na min ba'dil masyayikh. Beliau melihat perpustakaan yang isinya kitab bermacam-macam. Tapi beliau ini hatinya sudah bersih, sudah waliyun min awliyaillah. Setiap kitab yang dilihat itu ada nurnya. Kitab buatan novel, buatan kitab-kitab ulama saleh, ada kitab Sahihul Bukhari, ada kitab semuanya kitab. Setiap kitab di pojok sana memiliki cahaya, memiliki nur yang berbeda-beda. Yang di sini gede, yang di sini setengah gede, yang di sini gede banget, yang ini gede, yang sini sedang. Sama orang soleh wali tadi diambil. Setiap kitab yang nurnya gede dilihat ternyata itu adalah kitabnya Imam Nawawi. Pengarang kitab. Setiap ada kitab cahayanya lebar besar, diambil lagi, ternyata itu kitab karangannya Imam Nawawi. Itu kitab yang akan kita kaji. Kitab namanya
Di antaranya karangan beliau adalah kitab Riyadhus Shalihin ini. Beliau membuka Fadilatul Ilm dengan pertama kali mengambil ayat Al-Quran wa qur rabbi zidni ilma wa qul lam sabasira wahai Muhammad rabbi du gusti zid mungkin nambahi panjenengan ing ingsun ilman ing ilmu. Ucapkanlah wahai Muhammad rabbi wahai Tuhanku tambahkanlah selalu ilmu kepadaku. Ini tadi saya katakan Rasulullah makhluk yang paling mulia, segalanya nomor satu. Ya, semuanya nomor satu, dermawannya, sabarnya, ibadahnya, taatnya, kalaupun mau, hartanya, kalaupun mau, tapi Rasulullah tidak mau. Ketika ditawari malaikat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah. Jika engkau bermulia akan saya jadikan dua gunung itu menjadi emas dan milikmu. Tidak, saya lebih suka seperti ini. Aji'u yawman fa'atadarru ila rabbi wa ashba'u yawman fa'ashkurullah ta'ala. Aku lebih suka seperti itu. Terkadang saya lapar sehingga saya tadarru merendahkan diri saya kepada Allah. Terkadang saya kenyang, makan enak, sehingga saya bersyukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu bagian Nabi SAW. Sebegitunya Allah memerintahkan wa qur rabbi zidni ilma. Ini yang dalam kita mengkaji dari segi apa yang disuruh oleh Allah untuk lebih terus tak terbatas, yaitu ilmu. Tapi kalau kita mengkaji apa yang dipuji oleh Allah, ilmunya atau akhlaknya, akhlaknya Rasulullah SAW. Paham ya? Dua-duanya merupakan hal nomor satu, sudut pandangnya aja yang berbeda. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh yakin teman-teman orang yang dalam Rasulullah itu apa uswatun tauladan hasanatun yang bagus. Sungguh Rasulullah itu adalah tauladan panutan yang bagus. Allah puji akhlaknya Rasulullah, tidak puji ilmunya. Ilmu tidak untuk sombong, tetapi untuk diamalkan. Tapi kalau akhlaknya Rasulullah sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya ini? Dua hal ini hal-hal yang nomor satu semuanya. Sudut pandangnya aja yang perlu kita benahi. Walaupun ya, kalau kita sedang berbicara akhlak jauh lebih penting daripada ilmu. Akhlak jauh lebih penting daripada ilmu. Ilmunya segudang, tidak ada akhlaknya. Iblis itu kan ilmunya segudang ya. Gimana buatnya? Iblis waktu disuruh turun, ilmunya segudang, tapi nggak punya adab. Diperintah oleh Allah, bangkang, lalu buatnya. Ya. Kalau kita belajar 10 tahun, 50 tahun seumur hidup di dapur untuk belajar, nggak nandingi alimnya iblis. Mau bicara alim-aliman, ya, buatan sampai ngalah ke ilmu iblis, nggak bicara ilmu. Tapi kan ada ilmu, ada hidayah. Lalu buatan ada ilmu, ada hidayah. Kata Rasulullah, "Man izdada ilman wa lam yazid hudan, lam yazid minallahi illa bughdan." Orang tambah ilmunya, nggak tambah petunjuknya dari Allah, maka tidak tambah kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu sama akhlak nggak bisa dipisah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, qala lil Malik. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Orang kertas daya kena masalahnya. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Pernah dinasihati Imam Malik, ya Muhammad, namanya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ij'al ilmaka milhan wa adabaka jadiga. Jadikanlah ilmu laksana garam dan jadikanlah adabmu banyak laksana tepungnya. Jangan bikin roti garam sama tepungnya kata pundi. Garam sama tepungnya kata pundi kira-kira? Ya nggak beda level, 1 banding berapa gitu. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, ya Muhammad ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan.
jadikan ilmu laksana garam, jadikan adabmu laksana tepungnya. Artinya setinggi apapun ilmumu, sebanyak-banyaknya ilmumu, adab harus lebih banyak, harus betul. Adab harus lebih banyak, harus betul. Makanya Allah memuji Rasulullah tidak ilmunya, tapi adabnya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Sungguh ada bagi Rasulullah tauladan yang bagus bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Imam Nawawi membuka kitabnya Wuduh Rabbi Zidni Ilma. Wa qala ta'ala qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, samakah orang-orang yang memiliki ilmu wal ladziina la ya'lamuun? Ini istifham ingkari. Tentu tidak sama. Gitu. Wa qul ucapkanlah wahai Muhammad hal tawaqqaf yastawi podo. Iki pengen bahasa Indonesia nang Jawa ini. Artinya Jawa Indonesia tak sanyone wis. Indonesia Jawa. Indonesia Jawa ya. Loh, campur mawon gitu. Ya, gado-gado ya itu ya. Sedang masuk ke semuanya. Kul ucapkanlah wahai Muhammad hal yastawi Allah podo alladzina sapa wong-wong yang lamun kang padha duweni ilmu walladzina wong-wong la ya'lamun kang ora duweni ilmu. Samakahlah wahai Muhammad orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ini Al-Quran ya. Rasulullah didhawuhi sama Allah, wahai Muhammad, samakah orang yang punya ilmu dengan yang boten punya ilmu? Tentu semua orang jawabannya sudah tahu, yang boten sami. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentu tidak sama. Nabi Adam itu orang baru lahir waktu itu. Di kerajaan langit sudah ada para malaikat yang umurnya, yang ibadahnya sama Allah udah puluhan ribu tahun. Orang baru lahir waktu itu, baru diciptakan. Orang ketika Nabi Adam dibuat oleh Allah aja, tanahnya masih dikelilingi sama iblis. Ketika rohnya belum disebut, masih bentuk tanah. Yang disuruh ngambil tanah siapa? Malaikat. Duluan siapa? Coba jangan tahu lahirnya orang tersebut, ujuk-ujuk disuruh sujud sama orang tersebut, kira-kira gimana? Anak baru kali dasar kalau kita ngomong tetangga, anak baru gede, masih bau kencur, kita suruh hormat, wajar mereka keberatan ya. Tapi rupanya malaikat ngumpul semua. Ya kan kita tahu kalau Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah itu, waktu itu Allah memerintahkan malaikat Jibril suruh ngambil tanah di bumi. Buminya bilang, A'udzu billahi minka au kawaluya. Saya berlindung kepada Allah dari diambil oleh engkau malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya enggak berani. Tanah saya diperintah oleh Allah mengambil tanah untuk menciptakan Nabi Adam. Tanahnya malah berlindung kepada Allah. Saking penurutnya malaikat Jibril enggak berani naik. Mikael begitu juga, malaikat Mikael turun. Ini bisa dengan cek di kitab turun tunasi atau semacam ini. Malaikat Mikael turun, begitu dilihat mau diambil, buminya ngomong lagi, berlindung kepada Allah untuk kamu ambil wahai malaikat Mikael. Malaikat sampai enggak ada lagi, sampai giliran malaikat Israel. Siapa malaikat Israel? Kenal? Sudah ada yang kenalan? Kalau kenal nggak kenal akan kenalan. Saya nanti aja kenalannya. Sedangkan aja monggo. Malaikat Israel waktu itu dia belum diberi tugas mencabut nyawa. Allah sedang menguji ini siapa kira-kira yang cocok untuk menjabat jabatan pencabut nyawa. Diutus malaikat Jibril. Tidak cocok untuk cabut nyawa. Harusnya dicabut hari ini, nanti dia nggak tega, anaknya nangis-nangis, maka diundur lagi sama malaikat Jibril. Nggak cocok. Ya. Malaikat Mikael, sama saya ini juga begitu nih. Disuruh cabut nyawa, kan baru pengantin baru masa tak cabut ya Allah. Entar dulu biar seneng-seneng lah. Gak jadi lagi, gak cocok nih. Begitu malaikat Jibril disuruh turun ngambil tanah, tanahnya berlindung kepada Allah. Enggak ngurus, ambil, saya diperintah Allah. Enggak ngurus, kamu berlindung kepada Allah, saya diperintah Allah. Cabut
tetap balai ngadep sama Allah. Ya Allah, sudah sangat tugas saya. Cocok ini. Jadi apa? Jadi kenamanin panjenengan sedaya nanti. Ya, insyaallah taala yang boleh husnul khatimah panjang umur kita billah amin. Ya. Dalam sebuah Rasulullah didhawuhi oleh Allah, "Qul hal yastawil ladzina la ya'lamun hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Adakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentu kita semua jawabannya tahu. Nabi Adam dimuliakan, padahal ibarat kita baru lahir, anak masih bau kencur. Kalau tetangga kita ngomong, kalau bukan Nabi kita omongin gitu. Kita disuruh hormat, disuruh sujud, ya. Tapi semua malaikat lulus kecuali satu iblis. Egonya banyak besar, naudzubillah min dzalik, sehingga disuruh sujud, yaitu rukuk tidak mau, akhirnya terlambat sehingga dia mendapat laknat yang Allah sampai di kiamat. Ya begitu, Pak. Gara-gara apa Nabi Adam diangkat? Gara-gara ilmu. Gara-gara Nabi Adam punya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sungguh setelah saya ajarkan ilmu kepada Nabi Adam untuk mengetahui nama-nama semuanya. Lalu saudara, disebutkan pada suatu ketika Hukiyah diriwayatkan Rasulullah itu sedang mau ke masjid, bukan duduk, sedang datang mau ke masjid. Di pintu masjid ada satpam. Apa nih satpamnya? Iblis. Iblis di situ. Saya nggak bilang satpam iblis ya. Itu iblis maksudnya. Karena dia ngayap di pintu masjid, jadi kayak satpam gitu. Rasulullah datang ke masjid, di pintu masjid ada iblis lagi ngajak berdiri ngayap. Rasulullah nanya, ya, wahai iblis, wahai setan, ngapain? Mada tasna? Apa yang kamu lakukan di situ? Kok di pintu nggak masuk nggak keluar? Apa jawabnya iblis? Apa jawabnya setan? Katanya setan, saya itu sebenarnya kesini itu mau mengganggu orang sholat. Itu mereka yang pada sholat itu. Tetapi ternyata di dalam ada orang alim sedang tidur. Akhirnya saya nggak berani masuk, saya di pintu tok. Jadi iblis ditanya Rasulullah, ngapain kamu berdiri ngayar kayak satpam di pintu masjid? Jawabnya dia sebenarnya mau masuk ke masjid mengganggu orang sholat, nggak berani gara-gara ada orang alim sedang tidur. Rasulullah heran, ya iblis, aneh sih kamu itu, aneh. Kok bisa? Iya, ada orang sedang munajat, sedang ibadah kepada Allah, kamu nggak takut mau diganggu. Tapi orang tidur, sedang nggak ingat Allah, dia ghaflah tidur, kamu malah takut sampai nggak berani masuk. Apa kata iblis? Jadi ini orang sholat itu kan sedang munajat Rabbahu. Innamal musalli munajat Rabbahu al-hadis. Orang yang sholat itu adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah kaget, heran, aneh kamu iblis. Orang sedang munajat kepada Allah, orang sedang ibadah kepada Allah, kamu nggak takut. Tapi ada orang tidur, tapi dia alim, kamu sampai nggak berani masuk. Cuma di pintu. Ini masjid, pintu paling sana, pintu paling buntut malah. Ya pintu nggak palingan. Terus, kenapa begitu? Kata Rasulullah. Katanya iblis itu orang sholat, walaupun dia sedang munajat, dia tidak ada ilmunya. Dia orang jahil, dia orang bodoh. Makanya orang mulai sekarang setiap ada waktu kita nuntut ilmu. Nggak pandang usia. Ada waktu longgar duduk di majelis ilmu, ada waktu longgar duduk di majelis ilmu. Ya. Begitu. Dia orang sholat tapi dia bodoh, tidak tahu apa-apa. Dia orang tidur, walaupun tidur dia orang alim. Kalau sampai saya bangun, saya ganggu sholatnya, saya masuk ke masjid, saya ganggu itu sholatnya orang tersebut, akhirnya yang tidur terbangun. Secepat mungkin orang yang alim tadi akan membenarkan sholatnya yang tak ganggu. Jadi sia-sia saya mengerjakannya. Makanya saya lebih takut sama orang yang tidur tersebut daripada orang yang sholat tadi. Semenjak itu Rasulullah
daripada ibadahnya orang bodoh. Tidur semenjak itu Rasulullah mengatakan apa? La naumu alimin afdalu min ibadati jahil. Tidurnya orang alim, dia tidur memang, tapi dia orang alim. Iblis dia berani dekat-dekat. Orang yang sedang sholat, dia ibadah, munajat kepada Allah, tapi iblis mau dia ganggu. Makanya tidurnya orang alim sampai dikatakan la naumu alimin afdalu min ibadati jahil. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang bodoh. Ya, tapi yang alim mentang-mentang begitu jangan tidur baik. Nah, saya sudah menuntut ilmu. Sekarang tak tidur baik lah. Kan tetap lebih utama sama kamu ibadah. Ya begitu. Maksudnya yang tidak alim ayo belajar. Gimana betul? Yang alim tetap belajar. Bukan berarti yang alim tidur baik. Kan begitu ya? Iya. Rasulullah SAW ini ya. Qul hal yastawi alladziina la ya'lamun. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Dari kisah tadi sangat berbeda orang yang punya ilmu dengan orang yang boten punya ilmu. Orang yang punya ilmu tidurnya aja ditakuti iblis. Orang yang tidak punya ilmu ibadahnya aja mau diganggu sama iblis. Makanya Rasulullah mengatakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Wahai Muhammad, katakanlah samakah orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentu berbeda. Jangan membuat wa qala ta'ala lan dawa Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Lajeng Imam Nawawi melanjutkan kitabnya dengan ayat Al-Qur'an yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Yarfa' ngangkat Allah sinten Gusti Allah. Alladziina ing wong-wong amanu kang padha iman minkum saking sira kabeh walladzina lan wong utu kang den paringi sapa alladzina al-ilma ing ilmu darajat sing pira-pira derajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian semua dan orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah berderajat sampai tak terbatas. Orang-orang yang kamu lihat. Ya. Derajat yang paling tinggi nanti di surga di sisi Allah adalah al-anbiya wal mursalin, yaitu nabi-nabinya Allah dan para mursalin, utusannya Allah, nabi dan rasul. Itu derajat penghuni surga yang paling tinggi. Ya, yaitu para nabi dan mursalin. Lalu kalau nabi sudah pakai tangan kehendaknya Allah, kalau rasul sudah pakai tangan kehendaknya Allah, nggak bisa ada orang tirakat jadi nabi, nggak ada. Orang tirakat jadi rasul, nggak ada. Makanya sampai saiki kok wong kata ngaku-ngaku nabi rasul tetap ketangkap. Lalu nggak ada. Ulama sepakat yang namanya nubuwah itu adalah wahbi, amin. Ulama sepakat yang namanya nubuwah, kenabian itu wahbi, bukan kasbi, itu pemberian, bukan usaha manusia. Paham ya? Tapi kalau wilayah kewalian itu bisa wahbi, bisa kasbi, bisa pemberian dari Allah murni, bisa usaha dari orang yang bersangkutan, mujahadah terus sampai akhirnya bersih, dekat kepada Allah, diangkatlah oleh Allah menjadi wali, bisa. Yes. Jadi kalau jenengan jangan pernah punya cita-cita jadi nabi. Ya walaupun viral, tapi kan viralnya bonyok, viralnya bukan saya. Tapi kalau jenengan cita-cita pengen jadi wali, bisa. Ulama mengatakan kewalian itu bisa diperoleh dengan wahbi, murni pemberian dari Allah tanpa usaha dari kita, bisa diperoleh dengan kasbi, ada usaha dari kita.
Dan terus semua yang hadir di sini itu kalau mau nih ya, bisa mencapai level walinya Allah. Asal punya ilmu, punya ijazah, punya ibadah dekat kepada Allah, dia akan jadi walinya Allah. Amin. Karena walinya Allah itu alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, yaitu orang-orang yang tidak punya takut dan mereka juga tidak merasa susah sedih. Semakin dekat ajalnya mereka semakin bahagia. Kenapa? Mau ketemu kekasihnya. Jangan pengantin baru sehari bisa berat gak? Harus berangkat kerja. Cepat sore malam dan ketemu lagi kan gitu. Ada tugas keluar kota pisah 2 hari, berat atau berat. Apalagi tugasnya sebulan, ya Allah Gusti, gak tahu banget nih saya udah COVID baru. Disuruh tugas 1 bulan, ya Allah Gusti. Beratnya minta ampun. Begitu juga wali-walinya Allah. Dikabari ajalnya sudah mendekat, bahagia. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada suka, tidak ada sedih. Kenapa? Mau ketemu sama kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul 'ilma darajat. Derajat di bawah Nabi dan Rasul adalah yang menyusul setelahnya adalah derajatnya ulama. Jadi derajat ulama levelnya nanti di sisi Allah pas di bawahnya para nabi dan rasul. Oke, makanya dalam sebuah hadis itu dikatakan innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihaqqin wafir. Kata Rasulullah, sesungguhnya ulama itu pewarisnya para nabi, dan para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan emas, tidak mewariskan harta benda kekayaan. Wa innama warathul ilma, angin pemestine mau marisake ilmu. Mereka para nabi dan rasul itu namun mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihaddin. Siapa orang mau mengambil warisan Rasulullah, maka sungguh dia mendapatkan bagian yang sempurna. Alhamdulillah, malam hari ini Allah gerakkan hati, kaki, langkah kita semuanya hadir mengambil warisan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, banyak orang punya waktu longgar, ada majelis ilmu, tetapi belum bisa hadir. Mungkin ada untuk kita. Alhamdulillah, kayak apa padatnya urusan bisa hadir. Ini kata Rasulullah, faman akhadha bi faqad akhadha bihaddin wa siapa mengambil itu warisan Rasulullah, faqad akhadha bihaddin wa sungguh dia mengambil bagian yang sempurna. Derajat setelahnya adalah orang syahid. Yang syahidnya ini adalah syahid diterima oleh Allah, syahid dunia wal akhirah, yaitu fi ma'rikatul kufar, meninggal di medan peperangan dan perangnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih setelahnya. Dikatakan ketika ditimbang darahnya orang mati syahid, Pak, coba jangan ketika berperang apa yang ada di hatinya, coba jangan hidup di zaman Rasulullah menjadi seorang sahabat yang harus hadir ikut perang. Apa kira-kira yang terpikirkan? Punya anak, punya istri, terus kalau saya mati siapa yang ngurus? Kayak apa rasanya? Sampai salah seorang sahabat itu yang pernah waktu itu sedikit tak dipukul atau ditabok sekecil oleh Rasulullah, ketika mau perang dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah ditabok sama jenengan, saya tidak ridho, saya ingin mau nabok juga. Setelah ditabok apa? Ya Rasulullah, engkau nabok saya, badan saya tak pakai baju, maka saya ingin juga lepas baju jenengan. Begitu dilepas apa katanya? Apakah minta ditabok sama Rasul? Enggak, rangkul Rasulullah, kulitnya pengen nempel sama kulitnya Rasulullah. Kenapa? Itu mau berangkat perang. Ya Rasulullah, saya takut kalau ini hari terakhir saya pernah bersentuhan kulit saya dengan kulit engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa beratnya perang kayak gitu ya? Harus meninggalkan segalanya. Enggak,
Begitu ketika ditimbang darahnya syuhada dengan tintanya ulama, masih unggul tintanya ulama. Itu makanya di sini dikatakan oleh Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu dari kalian, punya iman dari kalian semua, dan orang-orang yang diberikan ilmu derajat. Berapa derajat? Ya. Makanya derajat paling tinggi setelah para nabi dan rasul di sisi Allah nanti di surga, amin, adalah derajatnya orang-orang alim. Sampai Allah ciptakan surga khusus di bawah arsy-Nya Allah, yang di situ khusus untuk orang-orang alim dan orang yang mau duduk sama orang alim. Sehingga pernah dikatakan dalam sebuah riwayat, duduk bersama orang alim sa'atan mujalasatu alim sa'atan ka'ibadati alfi amin. Atau kamarnya duduk, ya, di dalam Turatul Nasir, duduk sebentar atau kadar waktu 1 jam, sebentar atau bahkan 1 jam dengan orang alim, itu sudah seperti ibadah 1000 tahun. Ya, tapi jangan duduk sama orang alim, nggak mau ngambil ilmu, terus apa lagi kayak ibadah, jangan. Ini kan intinya hadis menganjurkan kita dekat sama orang alim. Bukan intinya hadis untuk meninggalkan mafhum mukhalafahnya, berarti nggak perlu ibadah, enggak. Ya kalau mafhumnya begitu namanya ketipu sama beli situ yang tadi jaga pintu, ya kan? Lajeng kali Imam Nawawi mengatakan wa qala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Innama yakhsha yang pangstiniuti Allah yang Gusti Allah sinten min ibadihi saking pira-pira kaula Gusti Allah al-ulama'u sapa sinten pira-pira ulama. Di sini kemudian Imam Nawawi mengangkat sebuah ayat tersebut. Hanya para ulama lah yang punya khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya para ulama lah yang punya khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya para ulama yang punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Angin pemestine wedi ning Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira kawan Allah ulama pira-pira ulama. Jadi orang yang bisa punya takut kepada Allah itu ulama. Artinya dia orang tahu kepada Allah. Ustaz, saya ini nggak alim, nggak ulama, tapi saya juga takut kok kepada Allah. Iya benar. Tapi takutnya jenengan ini kumat-kumatan apa? Enggak, kan begitu. Terus takutnya jenengan ini pakai ilmu apa? Boten. Kalau jenengan bilang takut, tapi ternyata sholatnya ada yang cacat, wudunya ada yang cacat, diam aja gak belajar, berarti takut atau boten? Artinya sulit untuk takut kepada Allah tanpa punya ilmu. Karena kita ini ketaklif, saudara. Orang kita ini semua kena hukum taklif. Kewajiban sholat, harus wudu, kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban haji, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kita semua ini ketaklif. Untuk bisa takut kepada Allah berarti takut dalam bahasanya disebut takwa. Takwa itu kan takut kepada Allah. Apa definisinya takwa? Imtithalu awamirillahi wajtinabi nawahihi. Nurut sama semua perintahnya Allah, menjauhi sama semua larangannya Allah. Kalau kita mau nurut, mau menjauhi tapi nggak punya ilmu, kira-kira terlaksana apa badan? Kira-kira terwujudkan apa badan? Ya makanya takut-takut tok. Bagaimana? Ya harus kalau takut-takut aja ya. Sama siapa aja, sama duit aja kadang takut. Tapi kan takut-takut begitu, takut-takut tok. Ini kalau takut sama Allah artinya takwa. Takwa ada definisinya. Imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Nurut melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Untuk melaksanakan, untuk menjauhi semuanya butuh namanya ilmu. Lalu sebagai
Jadi mungkinkah tergambarkan takut yang sempurna kepada Allah tapi nggak punya ilmu? Sulit, hampir nggak mungkin. Takut yang sempurna, ya, takut yang mendekati sempurna kepada Allah. Kalau takut 20%, 25%, kayak kita semuanya punya. Tapi kan kalau tidak didasari ilmu, banyak keblengklong nih kalau orang Jawa bilang. Banyak keplesetnya, ya kan? Karena nggak didasari oleh ilmu. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama yang punya takut kepada Allah. Karena takut adalah takwa. Takwa imtikal wajdina, itu semua butuh ilmu. Kembali ke situ. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Setelah mengambil beberapa ayat, Imam An-Nawawi mengangkat sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man utawi sing sapa wong yurid niku ngarepake Allah sing Gusti Allah bihi kelawan man khairan ing saenan yufaqih moko bakal pahamake sinten Allah ing man fid din ing dalam babagan agama. Siapa orang Allah kehendaki kebaikan di dunia dan di akhiratnya, Allah akan pahamkan dia di dalam babagan agamanya. Kok ngoten to, Ustaz? Iya. Kok bisa begitu? Ya iya begitu. Siapa orang menghendaki Allah kehendaki kesayangan di dalam urusan agamanya, maka Allah akan pahamkan. Siapa orang Allah kehendaki kebaikan di dunia dan akhiratnya, Allah akan pahamkan agamanya. Para ramu, siapa yang menggerakkan kita semua berkumpul di sini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Allah menghendaki kita kebaikan di dalam diri kita. Berarti Allah sedang menghendaki kebaikan di dalam dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis, innallaha yu'til ilma liman ahab. Innallaha yu'til dunya liman ahab wa liman lam yu'ti. Walakin Allah la yu'til ilma la yu'ti din illa liman ahab. Bukan dia. Allah itu memberikan dunia kepada hamba yang dia suka juga dikasih, kepada hamba yang Allah nggak suka pun dikasih. Betul nggak? Orang Islam kaya banyak. Orang nggak Islam kaya banyak banget. Ya, karena memang dunia jannah sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Makanya banyak yang kaya mereka, kan surganya mereka. Kita yang kaya berarti kan surga, Ustaz. Iya, walaupun kaya kan kita harus takwa sama Allah. Berarti seolah-olah tetap kaya belum di surga. Tafsirannya Tanzania. Saya mengatakan yang hadis tadi dulu awalan, yang hadis yang pertama. Innallaha yu'til dunya liman ahab wa liman lam yu'ti. Allah itu maringi, ngasih dunia, alam, kekayaan liman ahab wa liman lam yu'ti. Orang Allah cintai, Allah kasih dunia. Orang Allah enggak cintai, Allah kasih dunia banyak. Walakin Allah la yu'ti ilma atau walakin Allah la yu'ti din illa liman ahab. Akan tetapi Allah tidak memberikan din, tidak memberikan ilmu, tidak memberikan agama illa liman ahab, kecuali hanya hamba-hamba yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita ini sekarang sedang dicintai oleh Allah. Amin. Dan seterusnya dicintai oleh Allah. Amin. Karena kita hadir di sini untuk ilmu, untuk agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ilmu atau din agama liman ahab, tidak diberikan ke liman yang lain, tidak diberikan kepada orang yang Allah tidak suka. Jadi kalau ada orang suka ilmu, apalagi dia punya ilmu atau suka hadir majelis ilmu, tanda dia disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang kaya raya, jenengan kok urip penak tamu to Pak Haji, atau jenengan kok urip penak tamu to Pak Bos, dunia belum ukuran dia dicintai oleh Allah. Walaupun kita tidak mungkiri itu penting. Dunia kalau kita jadikan sebagai bekal untuk beribadah kepada Allah, maka dunia tadi adalah ibadah. Maka dunia tadi adalah akhirat. Paham ya? Dunia kita miliki banyak, penting. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, menyantuni yang kekurangan, mendakwahkan agamanya Allah.
berbuat baik dengan sesama. Dunia tadi tidak terlaknat, walaupun hadisnya ad-dunya mal'unun 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 wa ma fiha. Tapi kalau dunia yang digunakan untuk jalan Allah tidak masuk dalam hadis tadi. Dunia itu terlaknat. Tapi kalau digunakan untuk jalan Allah tidak. Itu karena bagian daripada akhirat. Gitu ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan fahamkan di dalam agama. Kurang lebihnya sampai di sini dulu untuk kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kula panjenengan, menambah ilmu, wawasan, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, hadir kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya persilakan kalau ada sesi tanya jawab. Kalau saya bisa, insyaallah saya jawab. Kalau tidak, insyaallah PR ya. Silakan boleh tanya dari masalah fikih, dari bab apapun, dari bab taharah, salat, shaum sampai akhir apapun. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi